Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Fikom TV. Kembali kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Meta Bayu dan saya Iskan Tasya. Inilah Jendela Kepri. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG berdaya 9 MW di Pulau Dompak direncanakan sudah bisa beroperasi pada 17 Juli mendatang. Ya, hal ini disampaikan perwakilan Bright PLN Batam dan PLN Cabang Tanjung Pinang dalam pertemuan bersama Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani di Gedung Daerah Kamis 25 Juni kemarin. Usai melaksanakan pertemuan tertutup bersama Gubernur Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani di Gedung Daerah Kamis 25 Juni, PLN Cabang Tanjung Pinang bersama Bright PLN Batam meninjau pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG 9 MW yang ada di Pulau Dompak. Direktur Bisnis Pengembangan Usaha PT Bright PLN Batam, Ardian Khalid mengatakan, PLTMG Dompak ini dimungkinkan sudah bisa beroperasi secara bertahap mulai 17 Juli mendatang. Satu unit ya? Baru 3 MW nih? Bertahap. Terus sekarang progresnya sudah berapa persen, Pak? Sekarang kalau dari cut and fill sampai sipil semua udah selesai. Tinggal install dari engine sama power pressure regulating system dan langsung untuk bitching di LCT. Sebenarnya gini, teman-teman, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah solusi kelistrikan kepulauan sebenarnya. Begini simpelnya sebenarnya kan, kayak Kijang tuh simpel sekali. Jadi hari ini mau kita pindah juga bisa gitu. Nah inilah sebenarnya solusi kelistrikan yang kita bangun sekarang, yang kita temukan solusinya. Sementara itu, Asisten Manajer PLN Area Tanjung Pinang mengatakan, sama halnya pembangkit listrik di Tokojo Kijang, PLTMG Dompak ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif pengganti sistem komputer telepon integration atau CTI yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan listrik Tanjung Pinang. CTI itu bukan tidak kita hitung, tapi selama ini kan dia jadi tulang punggung, ibaratnya tulang punggung andalan kita. Artinya kita sangat bergantung, karena kita tahu selama ini sering terjadi gangguan, sehingga tingkat keandalan kita sangat rendah, sering terjadi pemadaman. Inilah alternatif solusi yang lebih andal dengan memasukkan PLTMG kan gitu. Makanya PLTMG kalau kita total sudah 12 MW nanti di Tokojo, tambah di sini 9 sudah 21. CTI selama ini kan dia mensuplai maksimum biasa 21 juga. Artinya kalaupun tidak ada CTI dengan ini sudah tergantikan. Ditambah lagi mesin yang Agriko itu kan sudah ada 12,5 di sana kan. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak yang dilakukan PLN. Arpandi, Fikom TV Tanjung Pinang melaporkan. Sebanyak 7 sepeda motor diamankan dalam patroli pengamanan balap liar yang digelar Satlantas Polres Tanjung Pinang di Jalan Basuki Rahmat, Kamis 25 Juni dini hari. Selain kendaraan roda 2, pihak kepolisian juga mengamankan 12 orang pelajar yang kedapatan ikut balap liar usai pelaksanaan ibadah sahur dan sholat subuh. Macam mana dorongnya itu, Bang? Satuan Polisi Lalu Lintas dan Sabara Polres Tanjung Pinang, Kamis 24 Juni dini hari menggelar patroli pengamanan aksi balap liar di Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang. Dalam kegiatan ini, petugas kepolisian mengamankan 7 kendaraan roda 2 dan 12 orang pelajar yang diketahui ikut aksi kebut-kebutan di jalan yang baru diaspal tersebut. Mereka yang diamankan kemudian digiring ke Mapolres Tanjung Pinang untuk diberi pembinaan berupa surat teguran dan peringatan yang akan disampaikan oleh kepolisian kepada pihak sekolah. Pelaksanaan pengamanan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat setempat yang belakangan mengeluh kembali maraknya aksi balap liar di lokasi tersebut, terutama pada bulan suci Ramadan. Pantauan di lapangan, aksi balap liar di Jalan Basuki Rahmat belakangan ini kembali marak. Pebalap yang mayoritas pelajar ini biasanya menjalankan aksi balap-balapannya usai pelaksanaan ibadah sahur dan sholat subuh. Ogen Fikom TV Tanjung Pinang melaporkan. Korban ambruknya pelabuhan Pelantar Kampung Bugis menerima ganti rugi. Informasinya sesaat lagi. PT Bintan Bestari Shipping menyerahkan ganti rugi kepada korban robohnya pelabuhan Kampung Bugis beberapa waktu lalu. Ya, selain memberikan ganti rugi kepada korban, PT Bintan Bestari Shipping juga berkomitmen akan segera membangun pelabuhan Kampung Bugis yang roboh ditabrak tongkang. Untuk tahap awal pemberian ganti rugi ini, PT BBS selaku perusahaan pelayaran pemilik tugboat membawa tongkang yang menghantam pelabuhan Kampung Bugis Minggu 21 Juni lalu menyerahkan ganti rugi berupa 3 unit sepeda motor serta jaminan kesehatan dan kebutuhan selama proses pemulihan bagi seorang warga yang menjadi korban insiden ini.
Penyerahan ganti rugi dan dialog bersama warga ini dilaksanakan di kantor Camat Tanjung Pinang Kota. Dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Direktur PT BBS, sejumlah kepala SKPD dan FKPD terkait, serta warga sekitar Kampung Bugis. Dalam dialog, PT BBS berkomitmen memberikan tanggung jawab penuh baik kepada warga yang mengalami kerugian dan juga bangunan yang rusak. Dalam hal ini, PT BBS memberikan ganti rugi penuh kepada pemilik 6 sepeda motor yang tenggelam, pertanggungan kesehatan bagi korban luka hingga pulih dan akan segera membangun ruang tunggu Pelabuhan Rakyat Kampung Bugis yang hancur. Pelabuhan Kampung Bugis ini rusak setelah dihantam tongkang Marine Power 1601 Minggu 21 Juni. Akibat insiden ini, ruang tunggu Pelabuhan Kampung Bugis yang merupakan akses penyeberangan warga hancur. Selain itu, seorang warga mengalami luka dan 6 unit sepeda motor tenggelam. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Selain disebabkan faktor alam, kecelakaan laut yang mengakibatkan hancurnya Pelabuhan Pelantar Kampung Bugis juga disebabkan oleh semrawutnya labuh kapal di perairan Pelantar 2. Ya, untuk mencegah kecelakaan serupa, pihak Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai atau KPLP Tanjung Pinang akan melakukan penertiban sekitar perairan Pelantar 2. Hal ini disampaikan Kepala Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai atau KPLP Tanjung Pinang usai menghadiri penyerahan ganti rugi korban kecelakaan rubuhnya Pelabuhan Pelantar Kampung Bugis, Jumat 26 Juni. Menurut Weku F. Karuntu sebagai Kepala KPLP Wilayah Tanjung Pinang, untuk tahap awal penertiban, pihaknya bekerja sama dengan Disub akan melakukan penyuluhan kepada warga serta pengguna jasa perairan Hulu Riau, khususnya di Pelantar 2 dan sekitarnya. Penertiban sebenarnya kami sudah sering melakukan patroli dari kami, di mana kapal-kapal patroli kami sudah melakukan survei ke lokasi dan memberikan imbauan. Namun ya kembali lagi, tadi saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan karena kami kan tidak menguasai istilahnya alam atau suasana masyarakat di sini. Kami tidak mau terjadinya benturan atau friksi, jadi kami juga akan harus bekerja sama dengan pemerintah kota. Berdasarkan penyelidikan, kecelakaan laut yang merubuhkan Pelabuhan Pelantar Kampung Bugis tidak hanya disebabkan kelalaian nakoda, tetapi juga disebabkan adanya faktor alam, serta dipengaruhi kondisi kesemrawutan perairan Pelantar 2. Terkait penertiban ini, Weku F. Karuntu berharap pemerintah provinsi turut ambil bagian. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Perusahaan wajib memberikan THR 7 hari sebelum Hari Raya. Informasinya usai jeda berikut. Sesuai imbauan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, seluruh perusahaan di Indonesia sedianya sudah dapat membayarkan tunjangan Hari Raya atau THR dalam kurun waktu 2 minggu sebelum Lebaran. Ya, berdasarkan hal tersebut, Pemkab Bintan melalui Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan surat edaran kepada seluruh perusahaan yang ada di Bintan untuk membayarkan hak pekerjanya dalam waktu tersebut. Ya, bahkan Disnaker Bintan juga sudah menyiapkan posko pengaduan bagi perusahaan nakal yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Bintan untuk membayarkan THR 2 minggu sebelum Lebaran. Hal ini sesuai dengan imbauan yang dinyatakan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum lama ini. Sepakat, ini ketentuan, ketentuan dari pemerintah. Jadi harus diikuti. Harus diikuti. Ya. Kalau misalnya ada yang melanggar, Ya itu makanya kami sudah menyiapkan posko pengaduan. Di Dinas Tenaga Kerja ada posko pengaduan THR 2015 dan kami sudah menghubungi ketua-ketua syarikat untuk membuka posko pengaduan juga. Terkait imbauan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan telah menyediakan posko pengaduan bagi karyawan yang merasa haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan. Kadisnaker Bintan Hasfa Rizal menegaskan pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya kepada pekerjanya. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan. Sementara itu, Suryadi selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Dinsosnaker Tanjung Pinang menyebut jika pihaknya telah menyampaikan edaran SK Menteri Tenaga Kerja kepada seluruh perusahaan di Tanjung Pinang terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR. Ya, menurut Suryadi, pihaknya mengingatkan kepada perusahaan di Tanjung Pinang untuk membayarkan THR minimal 7 hari sebelum hari raya. Ya, sama halnya dengan Disnaker Bintan, Dinsosnaker Tanjung Pinang juga menyediakan posko pengaduan kepada karyawan untuk mengadukan permasalahan THR. Kemenaker 494 ya, nomor 4 tahun 1994, memang itu menjadi kewajiban pemberi pekerja kepada pekerja. Aturannya adalah bahwa THR itu tunjangan hari besar keagamaan namanya, itu wajib diberikan bagi karyawan yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 3 bulan, 3 bulan berturut-turut ya atau lebih, dengan ketentuan 1 kali upah
apabila masa kerjanya di atas 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun maka dihitung secara proporsional. Misalnya kalau dia baru 4 bulan berarti 4/12 kali upah sebelumnya. Nah, itu ketentuannya. Kemudian wajib diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu 7 hari sebelum hari besar keagamaan yang dimaksud. Itu ketentuan. Yang ketiga, dia boleh dalam bentuk barang tetapi maksimal adalah 25% dari nilai upahnya. Jadi kalau dia punya upah 2 juta berarti nilai yang dalam bentuk barang itu nggak boleh lebih dari 500.000. Nah, itu wajib. Dan kita akan pantau. Kami di Sosnaker buka posko pengaduan lah gitu ya. Karena kita memang ada yang posko yang untuk masalah kerja, kita siap untuk memfasilitasi kalau ada masalah. Tapi saya yakin insya Allah semua pengusaha di sini bisa patuh juga. Ada kerjasama dengan serikat buruh? Ya, pasti. Kami kan memang lembaga kita. Seorang pengidap HIV/AIDS terpaksa menjalani persidangan karena didakwa menyalahgunakan narkoba. Liputannya kami sajikan sesaat lagi. Pemirsa, seorang pengidap HIV/AIDS atau disebut ODA menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Ya, meskipun dalam kondisi masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya, warga Kabupaten Bintan berinisial AW ini tetap harus mengikuti persidangan mengingat dirinya merupakan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Review tuh Pradipta, ya, lahir di Batam tanggal 27 Desember 2017. Meski dalam kondisi tubuh yang lemah, pria berusia 34 tahun ini terpaksa harus tetap mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kamis 24 Juni, dengan didampingi keluarga dan perawat RSUP Tanjung Pinang tempat ia dirawat, AW yang diketahui mengidap HIV/AIDS ini dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Terdakwa berinisial AW ini ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Bintan pada April 2015 setelah didapati sebagai pengguna. Dari tangannya, polisi mengamankan barang bukti 1 paket sabu-sabu berikut alat hisap. Selain mengamankan AW, dalam kasus ini polisi juga mengamankan seorang tersangka lain berinisial AB yang pada hari itu turut disidangkan. Ogen Picom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan bertekad dalam waktu dekat akan menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Iman di Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur, yang telah dibangun sejak tahun 2006 lalu. Ya, untuk tahap penyelesaian pembangunan tahap akhir, Pemkab Bintan menyiapkan dana sebesar 5 miliar dari APBD Bintan yang diantaranya diperuntukkan pembangunan parkir dan tempat wudhu. Dan berita ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jendela Kepri edisi Jumat 26 Juni 2015. Saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu mewakili segenap kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga di 3 minggu ke depan pelaksanaan puasa ini kita tetap diberikan kesehatan untuk menjalaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Bintan bertekad dalam waktu dekat akan menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Iman di Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur yang telah dibangun sejak tahun 2006 lalu. Tak tanggung-tanggung untuk penyelesaian akhir pembangunan atau finishing, Pemkab Bintan menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Bintan tahun 2015. Bupati Bintan Ansar Ahmad menjelaskan, anggaran dengan jumlah tersebut disediakan untuk pembangunan tempat parkir, wudhu, taman, dan lainnya. Sudah ada desain ya. Tahun depan nanti baru di ini. Nanti kan ini satu kesatuan, pagarnya terus, jalan ini jadi jalan untuk jalan kaki, gerbangnya kalau tak salah di sana dan di sana nanti. Depan itu ditutup, Pak? Ya, rencana ini ditutup. Jadi makanya kita bangun jalan di atas. Dianggarkan 2 miliar ya, untuk parkiran sama. Ini sekarang 5 miliar. 5 miliar. Baru bisa selesai masjid dan tempat wudhu. Untuk penataan halaman masjid, di sekitar masjid ini nantinya tidak dibangun pagar pembatas, namun dibuat menyatu dengan Taman Kota Kijang. Menurut Ansar, jalan yang berada tepat di depan masjid ini akan ditutup dan dikhususkan untuk pejalan kaki, sedangkan untuk jalur pengendara motor dialihkan dengan jalan di atasnya. Diharapkan tahun ini pembangunan Masjid Nurul Iman ini dapat diselesaikan. Ismail, Picom TV Bintan melaporkan.